Shalom. Alamatnya. Ya, tema bagi kita saat ini adalah Yesus ditinggalkan. Dari bacaan kita ini, kita akan belajar di bawah tema Yesus ditinggalkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan dua teks ini, di situ di Matius 27 ayat 46 dikatakan Eli Eli lama sabachthani. Sedangkan di dalam Markus 15 ayat 34 dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Mengapa kedua teks ini sama, tetapi kenapa yang satu Eli Eli, yang satu Eloi Eloi? Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Matius 27 ayat 46 dan juga Markus 15 ayat 34 ini sebenarnya itu menjawab suatu nubuatan dari Raja Daud yang tertulis dalam Mazmur 22 ayatnya yang kedua. Mazmur 22 ayat 2a dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Memang Mazmur 22 ini adalah Mazmur mesianik. Dan karena itu saudara, di situ dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di dalam bahasa Ibraninya diterjemahkan Eli Eli lama sabachthani. Nah, di dalam bahasa Ibraninya Eli Eli lama sabachthani. Tapi ketika Yesus mengucapkannya, dikatakan di dalam Matius 27 ayat 46, Eli Eli lama sabachthani. Dan di dalam Markus Eloi Eloi lama sabachthani. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Mazmur 22 ayat 2 itu sebenarnya bahasanya Eli Eli lama sabachthani itu full bahasa Ibrani. Sedangkan di dalam Matius 27 ayat 46 itu setengah Ibrani, setengah Aramaik. Sedangkan di dalam Markus itu full bahasa Aramaik. Jadi tidak ada pertentangan antara ketiga teks ini. Jadi itu adalah pendahuluan untuk kita ketahui bahwa sebenarnya Alkitab tidak bertentangan. Itu hanya masalah bahasa. Saudara-saudara sekalian, kita akan belajar dari tema Yesus ditinggalkan. Poin yang pertama yang akan kita belajar adalah siapa yang meninggalkan Yesus. Kalau kita membaca kembali Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Yesus ditinggalkan oleh seorang yang dia sebut sebagai Allahku. Nah, pertanyaannya, siapa di sini yang Yesus sebut sebagai Allahku? Nah, saudara-saudara sekalian, kebanyakan orang dari sebelah atau orang-orang yang bukan orang Kristen maupun termasuk bidat-bidat dan sebagainya, mungkin mereka tidak akan mengerti kata-kata Yesus ini, sehingga bagi banyak orang ini sangat kesulitan untuk dipahami. Makanya kalau kita sering mungkin ada pertanyaan dari agama-agama sebelah, mereka mungkin sering bertanya seperti ini. Kalau Yesus itu Tuhan atau kalau Yesus itu Allah, mengapa Yesus masih berdoa? Kalau Yesus itu Allah, kenapa dia masih berdoa? Karena kita tahu kalau kita berdoa, ya pasti berdoa kepada Allah. Tapi kalau Yesus berdoa, dia berdoa kepada siapa? Dan juga di dalam teks ini, kalau Yesus berseru dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka juga bingung, siapa yang meninggalkan Yesus? Sedangkan dia sendiri itu adalah Tuhan atau Allah. Lalu Allah yang mana lagi yang meninggalkan Yesus? Jadi saudara, orang-orang seperti ini akan kebingungan ketika mereka menemukan teks-teks Alkitab yang seperti ini. Karena itu, bagi orang-orang yang tidak mengerti atau tidak percaya kepada doktrin Allah Tritunggal, pasti akan kesulitan untuk menjelaskan kata-kata Yesus ini. Tapi bagi kita yang mengerti atau yang percaya akan doktrin Allah Tritunggal, kita pasti mudah untuk memahami. Mengapa saudara-saudara?
Karena orang Islam, orang-orang Sabellianisme mungkin, dan juga orang-orang yang saksi-saksi Yehova itu percaya Allah itu satu pribadi mutlak. Mereka tidak percaya ada pribadi lain selain Allah. Jadi mereka percaya Allah itu hanya satu. Dan kalau kita percaya Yesus itu Allah, lalu Allah yang mana yang meninggalkan Yesus? Itu pemahaman mereka. Tapi pemahaman kita berbeda dengan mereka. Kita percaya pada doktrin Allah Tritunggal. Tritunggal. Tri itu tiga, merujuk kepada pribadi, dan tunggal merujuk kepada hakikatnya. Jadi Allah Tritunggal, tiga pribadi, tapi satu hakikat. Ada tiga pribadi, tapi hanya satu hakikatnya, yaitu Allah. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi tidak ada tiga Allah, hanya satu Allah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Karena itu saudara, banyak orang yang salah memahami dari doktrin Allah Tritunggal ini. Sehingga mereka mengatakan atau mereka mempunyai istilah yang benar, yaitu Allah Tritunggal. Tapi ketika ditanya apanya yang tri, apanya yang tunggal, mereka mengatakan bahwa yang tri itu adalah perwujudan atau manifestasinya, yang tunggal itu pribadinya. Nah, itu pernah kami temui ketika kami mengikuti seminar di satu tempat, dan orang yang membawa seminar itu mengatakan bahwa ketika ditanya definisi dari Tritunggal yang dia percaya itu, dia mengatakan bahwa yang tunggal itu adalah pribadi, sedangkan yang tri itu manifestasi atau perwujudannya. Dan dia memberikan ilustrasi, misalnya ada satu orang, lalu di sini namanya ini, di sana namanya ini, dan di sini namanya ini. Nah, itu penjelasannya. Jadi sekalipun konsepnya, sekalipun istilahnya benar, tapi ketika dijabarkan konsepnya salah. Dan karena itu saudara, kita harus berhati-hati dengan siapapun yang mengajarkan itu. Karena itu penting untuk kita belajar doktrin atau belajar ajaran-ajaran yang benar. Karena itu kita harus menekankan pengajaran yang sehat, yang benar. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti atau tahu bahwa Bapa itu tidak pernah berinkarnasi menjadi manusia. Roh Kudus pun tidak pernah berinkarnasi menjadi manusia. Tapi hanya anak, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menjadi anak. Nah, kalau begitu, kalau hanya pribadi kedua yang jadi anak, yang jadi manusia, atau yang berinkarnasi menjadi manusia, berarti masih ada dua pribadi lain, yaitu pribadi pertama Bapa dan juga pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau kita mengerti seperti ini, maka tidak sulit untuk kita mengerti dari kata-kata Yesus ini. Jadi jelas bahwa yang Yesus maksudkan sebagai Allah di sini, tentu ada pribadi lain yang juga Allah yang bukan dirinya, yaitu pasti merujuk kepada pribadi yang pertama, yaitu Bapa. Karena itu saudara, di sini jelas bahwa ketika dia mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pasti merujuk kepada pribadi pertama atau Bapa. Tapi saudara-saudara sekalian, ada juga pandangan yang mengatakan seperti ini, bahwa bukan Allah Bapa yang meninggalkan Yesus di atas kayu salib, tetapi hakikat ilahi daripada Yesus yang meninggalkan hakikat manusianya. Saudara-saudara sekalian, kalau ini benar, kalau memang hakikat dari ilahinya Yesus meninggalkan hakikat manusianya, berarti penebusan Kristus di atas kayu salib tidak akan memadai untuk menyelamatkan banyak orang. Bahkan menyelamatkan satu orang pun mustahil bisa diselamatkan. Dan karena itu, kalau sampai hakikat ilahinya meninggalkan
kemanusiaan Yesus di atas kayu salib, maka dari zaman Adam sampai kiamat tidak ada dari kita yang akan diselamatkan. Tapi ini pandangan yang salah. Hakikat ilahi tidak mungkin meninggalkan hakikat manusianya. Sehingga karya penebusan Kristus di atas kayu salib memadai untuk banyak orang. Jadi bukan kuasa penyelamatan itu yang terbatas, tapi efek atau hasilnya dia bisa sebenarnya menebus semua orang tanpa terkecuali di dunia ini. Tapi penebusan Kristus hanya untuk orang-orang pilihannya, tidak untuk semua orang tanpa terkecuali. Karena itu kita akan jatuh pada suatu paham sesat, yaitu universalisme. Karena itu kita percaya Yesus mati di atas kayu salib. Penebusannya memang memadai untuk banyak orang, tetapi tidak untuk semua orang tanpa terkecuali, tetapi hanya untuk semua manusia atau orang-orang pilihannya di seluruh dunia. Jadi saudara sekalian, dari sini kita bisa tahu bahwa tidak mungkin hakikat ilahi Yesus meninggalkan kemanusiaannya. Karena itu karya penebusan Kristus bisa memadai menyelamatkan banyak orang. Dan karena itu kesimpulannya adalah siapa yang meninggalkan Yesus di atas kayu salib, dia ditinggalkan oleh Bapa. Jadi Bapa lah yang meninggalkan Yesus di atas kayu salib. Poin yang kedua adalah mengapa Bapa meninggalkan Yesus. Mengapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Alasannya adalah karena Yesus sebagai pengganti yang memikul dosa seluruh umat manusia. Bapa meninggalkan Yesus karena Yesus sebagai pengganti kita manusia. Saudara-saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang suci. Dan Allah yang suci tidak mungkin bisa bersatu dengan orang yang berdosa. Makanya di dalam Habakuk 1 ayat 13a dikatakan, matamu terlalu suci. Allah itu terlalu suci, terlalu kudus, sehingga dia tidak mungkin bersekutu dengan orang berdosa. Dan kalau Yesus mau menggantikan kita, dia harus mengalami ini, yaitu keterpisahan dengan Bapaknya. Karena dosa adalah pemisah antara Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Karena Allah yang maha suci tidak mungkin bisa bersatu dengan orang yang berdosa. Kalau kita perhatikan bagaimana pada waktu manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, relasi mereka dengan Tuhan itu sangat bagus. Hubungannya atau relasinya berjalan dengan baik. Tapi saudara, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Allah menghalau mereka, mengusir mereka dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi ketika dosa terjadi, Allah mengusir mereka, Allah menghalau mereka. Karena Allah yang suci tidak bisa bersekutu atau berelasi dengan orang yang berdosa. Karena itu saudara, nas pemimpin kita tadi, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa adalah pemisah antara kita dengan Allah yang suci. Dosalah yang membuat manusia berdosa terpisah dengan Allah. Dan kalau sekarang Yesus di atas kayu salib mau menggantikan kita, itu artinya dia mau menanggung keterpisahan itu. Dia mau menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya mendapatkan keterpisahan itu,
Tapi Yesus sekarang menjadi pengganti kita. Bukan kita yang menanggungnya, tapi Kristus yang menggantikannya. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa. Orang berdosa yang terpisah dari Allah. Yesus tidak berdosa, sehingga tidak mungkin dia bisa terpisah dari Allah. Tapi kalau dia mau menanggung keterpisahan itu, menggantikan kita, tidak bisa tidak, dia harus mengalami keterpisahan itu. Dia harus ditinggalkan oleh Allah. Sama seperti manusia yang berdosa, yang tidak mempunyai relasi atau hubungan dengan Allah. Jadi saudara, dosalah yang membuat manusia terpisah dari Allah. Dan sekarang Yesus di atas kayu salib menggantikan kita. Dan semua dosa seluruh umat manusia dilihat oleh Allah Bapa kepada anaknya sendiri. Karena Yesus adalah pengganti orang berdosa, maka murka Allah ditempatkan kepada Yesus. Sehingga inilah yang membuat Bapa meninggalkan Yesus. Sekarang di atas kayu salib, dosa seluruh umat manusia dilihat di dalam Kristus. Yesus sedang menanggung dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan karena itu Bapa menimpakan semua murkanya, sehingga karena dosa adalah keterpisahan dengan Allah, maka Yesus pun mengalami keterpisahan itu. Saudara-saudara, perhatikanlah bagaimana murka Allah terhadap dosa. Bahkan ketika anak yang dikasihinya sendiri pun harus menanggung murkanya, dia tidak menyayangkannya, apalagi dosa-dosa itu ditemukan pada diri kita. Jika itu ditemukan pada diri kita, ingat, dia tuh tidak akan membiarkan kita begitu saja. Dia juga akan menimpakan murkanya kepada kita. Jikalau Yesus saja, anaknya yang dikasihi, dia menimpakan segala murkanya, apalagi kita. Dia pun tidak akan membiarkan kita begitu saja, karena dia Allah yang suci dan kita orang berdosa. Karena itu saudara, jangan pernah meremehkan dosa. Sekecil apapun dosa itu yang sudah menyebabkan Kristus terpisah. Dan karena itu kita tidak boleh terhibur oleh dosa remeh yang bagaimanapun. Karena itu membuat kita terpisah dari Allah. Baik dari dunia ini, bahkan sampai di dalam neraka selama-lamanya. Jikalau kita harus mati tanpa Kristus. Jadi seandainya dia tidak mengalami keterpisahan ini, maka kita semua akan berada dalam bahaya murka Allah. Dan kita akan terpisah selama-lamanya dengan Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Di dunia ini saja, kalau Tuhan atau Allah meninggalkan kita, kita tidak lagi mendapatkan hadiratnya, atau bagaimana kita tidak lagi merasakan kedekatan Tuhan ketika kita membuat dosa dan kita jauh daripada Tuhan. Bagaimana perasaan kita? Itu pasti tidak ada damai sama sekali, gelisah, sumpek dan sebagainya. Terlebih lagi kalau sampai kita mati tanpa Yesus, selama-lamanya itu kita akan menjalaninya di dalam neraka. Kita akan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaannya. Karena itu saudara, dari fakta inilah Yesus mengalami keterpisahan itu untuk menggantikan kita yang seharusnya mengalami keterpisahan itu. Saudara-saudara sekalian, hukuman inilah yang paling membuat Yesus menderita, yaitu keterpisahan dengan Bapaknya. Penderitaan ini merupakan penderitaan yang luar biasa hebatnya,
yang Yesus alami, yaitu keterpisahan dengan Bapaknya. Dia berteriak dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Apakah pada waktu Yesus dicambuk, apakah Alkitab pernah mencatat bahwa Yesus berteriak kesakitan? Apakah Yesus ketika disalibkan, ketika tangan-tangannya dipaku, apakah Yesus pernah berteriak, aku sangat kesakitan sekali? Atau ketika kaki-kakinya dipakukan, apakah dia berteriak sedemikian rupa dan tidak bisa menahan rasa sakit itu? Memang saudara, dia mengalami penderitaan itu. Dia pasti memang berteriak ketika paku-paku, ketika mahkota duri dipakaikan, atau ketika dia dicambuk, dia pasti berteriak. Tetapi Alkitab tidak mencatatnya bagi kita. Tapi saudara, ketika di atas kayu salib, ketika Bapa meninggalkan dia berteriak dengan suara nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini merupakan penderitaan yang luar biasa yang dialami Yesus. Memang penderitaan yang lain juga menderita sebenarnya, tapi ini yang lebih. Dia pasti menderita ketika Yudas menjual dia, yang bersama-sama dengan dia tapi rela menjual dia. Dia juga pasti menderita ketika Petrus menyangkal dia. Dia juga menderita ketika dicambuk dan juga di dalam penyalibannya. Tapi saudara, penderitaan yang paling berat atau yang luar biasa yang Yesus alami adalah terpisahnya dia dengan Sang Bapa. Ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, bukan penyaliban atau pencabukan yang dia takuti sehingga sampai keringat menjadi darah, tapi inilah yang dia takuti, ketika Bapa meninggalkan dia. Jadi saudara kalian, penderitaan yang lain itu bisa kita lihat, pencabukan, penyaliban dan sebagainya. Tapi penderitaan ini penderitaan secara rohani, yaitu terpisahnya Yesus dengan Bapa, dan ini menanggung hukuman neraka bagi kita, yaitu yang seharusnya yang membuat kita terpisah selama-lamanya. Karena itu saudara, Yesus sudah melakukan ini semua untuk kita. Kita yang sudah percaya harus bersyukur atas anugerah yang telah Dia kurniakan bagi kita. Kita harus memuji namanya. Kita harus setia di dalam pelayanan kita. Di dalam pelayanan kita jangan berkeluh kesah dan sebagainya. Kita harus tekun belajar firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi saksi yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itu terlebih-lebih kita harus memberitakan Injil ini kepada orang lain. Karena ada banyak orang yang saat ini masih mengalami keterpisahan ini. Dan kalau sampai mereka tidak percaya Yesus, mereka akan terpisah selama-lamanya. Karena itu saudara, kita harus memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan kalau sampai mereka mati tanpa Kristus, mereka akan terpisah selama-lamanya. Karena itu penting bagi kita untuk memberitakan Injil. Ada banyak sekarang gereja-gereja tidak lagi setia kepada pemberitaan Injil. Mungkin mereka berpikir bahwa semua orang yang ada di gereja itu adalah orang Kristen yang sejati atau orang-orang yang sudah percaya. Tapi kita tidak boleh mempunyai pandangan yang seperti itu, sehingga kita harus mengabaikan pemberitaan Injil. Kalau orang-orang tidak mendengar Injil, tidak mendengar Injil yang benar, tidak mungkin orang-orang itu berseru kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Nah, kalau mereka tidak mendengar Injil, apa yang mereka percayai? Karena itu di dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 dikatakan seperti ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saudara, kalau Injil tidak diberitakan, orang tidak mendengarnya. Kalau orang tidak mendengarnya, mereka tidak mungkin meresponnya atau berseru kepada Tuhan dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan karena itu, tugas semua kita yang sudah percaya, yang sudah mengerti Injil, karena pasti semua orang percaya pasti sudah mengerti Injil. Kalau tidak mengerti Injil, berarti dia belum percaya. Karena kalau kita tidak mengerti Injil, lalu apa yang kita percayai? Jadi tidak mungkin. Jadi tugas kita adalah beritakan ini kepada orang lain. Jadi kalau saudara adalah orang yang benar-benar sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, tidak mungkin, tidak ada keinginan dari hati saudara untuk tidak memberitakan Injil. Kalau saudara merasakan bahwa saya orang berdosa yang seharusnya terpisah dengan Allah, tapi Kristus mati menggantikan saya, sehingga saya tidak mungkin lagi terpisah dengan Allah selama-lamanya. Dan karena itu kita pasti juga mendengarkan itu dari orang lain. Nah, kalau orang lain saja memperhatikan keselamatan jiwa kita, kita tidak ingin terpisah dengan Allah. Dan karena itu orang itu memberitakan kepada kita, sehingga kita meresponnya dengan percaya, dan tugas kita lagi beritakan itu kepada orang lain lagi. Karena itu saudara, penting sekali untuk kita memberitakan Injil. Karena itu mari kita memberitakan Injil, menjangkau mereka yang masih terpisah dengan Allah. Dan kalau sampai mereka sampai mati tidak mendengar Injil dan tidak percaya, maka mereka akan terpisah selama-lamanya dengan Allah. Itu bisa keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, pacar kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi dan cintai. Kalau mereka sampai mati tanpa Kristus, mereka akan mengalami keterpisahan selama-lamanya, dijauhkan dari hadapan hadirat Tuhan. Poin B, bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka akan mengalami keterpisahan ini selama-lamanya. Jadi kalau bagi orang yang percaya, tidak akan terpisah lagi. Tetapi bagi mereka yang belum percaya, mereka akan mengalami keterpisahan ini. Jadi saudara, jika saudara sampai saat ini, yang sudah sekian lama beragama Kristen, bahkan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, sudah dibaptis, sudah ikut katekisasi, sudah ditabisidi, sudah ikut perjamuan, itu bukan jaminan bahwa saudara adalah orang yang sudah percaya pada Kristus. Kalau saudara tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara tetap akan mengalami keterpisahan ini. Karena itu saudara, kita harus memberitakan ini kepada semua orang. Karena itu jangan pernah beranggapan bahwa kita mungkin mempunyai atau kita adalah seorang yang rajin di gereja, selalu aktif di dalam melayani, membantu pelayanan dan sebagainya. Dalam hal-hal rohani, mungkin ikut paduan suara dan sebagainya. Rajin memberikan persembahan dan sebagainya. Dan kita merasakan bahwa saya tidak mungkin terpisah dari Allah. Ingat, tidak peduli saudara adalah aktivis gereja, saudara boleh rajin membantu pelayanan dalam gereja, aktif dalam hal-hal rohani, aktif dalam sebuah kegiatan gereja dan sebagainya. Tapi jika saudara tetap tidak percaya Yesus, saudara pun tetap mengalami keterpisahan ini. Saudara-saudara sekalian, salah seorang murid Yesus rajin melayani, pelayanan setiap hari bersama dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mati, masuk neraka. Nah, kalau seorang yang murid Yesus atau seorang rasul saja seperti Yudas Iskariot mati dan masuk neraka, itu artinya tidak menutup kemungkinan kita juga pasti akan mengalami itu, sekalipun kita rajin pelayanan.
Saudara-saudara sekalian, Yudas tidak masuk neraka karena dia menjual Yesus. Yudas juga tidak masuk neraka karena dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tapi Yudas masuk neraka karena dia tidak percaya Yesus. Saya pernah satu kali memposting status di WA. Saya mengatakan bahwa Yudas Iskariot yang adalah rasul atau jabatan tertinggi di dalam hal rohani saja bisa masuk neraka. Nah, kalau seorang rasul saja bisa masuk neraka, itu artinya jabatan tidak menyelamatkan siapapun itu juga. Lalu seorang pendeta menanggapi saya, lalu dia mengatakan, Yudas itu masuk neraka bukan karena dia tidak percaya Yesus. Justru karena dia percaya Yesus, makanya dia menjadi rasul. Tapi Yudas masuk neraka karena dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dan saya mengatakan bahwa tidak. Orang yang masuk neraka itu pasti karena tidak beriman kepada Yesus. Tapi karena mungkin orang itu mempunyai jabatan sebagai pendeta, jadi mungkin dia takut jangan sampai dia juga akan masuk neraka menyusul Yudas. Karena itu dia mengatakan bahwa dia seolah-olah jabatan itu bisa menutupi dosa-dosanya, atau orang yang berjabatan secara rohani itu bisa diselamatkan. Makanya saya pernah tanya kepada salah seorang teman, yaitu teman kita juga tapi tidak aktif lagi, yaitu Ahmad Dixon. Lalu saya berkata atau bertanya kepada dia, lalu saya kirim itu. Lalu dia mengatakan bahwa jangan katakan kalau ini adalah kata-kata dari seorang yang mempunyai jabatan, dia bilang. Lalu kita bilang itu dari orang yang punya jabatan. Jadi saudara, sampai-sampai pendeta itu mau mengundang pendeta lain dan mau mendatangi saya di rumah. Dan saya sudah menyiapkan satu pertanyaan untuk mereka. Jikalau mereka sampai datang, saya hanya bertanya satu pertanyaan saja, yaitu carikan di dalam Alkitab satu ayat saja yang mengatakan bahwa jabatan bisa menyelamatkan. Kalau tidak ada jawaban atau tidak ada dasar Alkitabnya, maka saya pasti akan menyuruh mereka pulang. Nah, karena itu saudara, jabatan tidak menyelamatkan siapapun. Kalau Yudas Iskariot saja yang seorang rasul, jabatan tertinggi di dalam hal rohani, itu bisa masuk neraka. Pertanyaannya, apakah pendeta bisa masuk neraka? Bisa. Kalau pendeta bisa masuk neraka, bagaimana dengan majelis? Bisa juga. Kalau majelis bisa masuk neraka, guru agama bagaimana? Bisa juga. Guru sekolah minggu? Bisa juga. Jadi jabatan apapun yang kita punyai saat ini di dalam hal rohani, itu tidak menjamin keselamatan kita. Kalau kita tetap tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tetap akan mengalami keterpisahan. Karena itu saudara, kalau saudara sedang melayani, jangan pernah beranggapan bahwa saya sudah melayani, saya sudah membantu pembangunan gereja, saya sudah setia memberikan persembahan, perpuluhan, membantu orang dan sebagainya. Semuanya itu tidak akan mempunyai jaminan apa-apa untuk keselamatan saudara jika saudara tidak percaya kepada Yesus. Saudara akan mengalami keterpisahan ini selama-lamanya karena saudara tidak mempunyai Kristus sebagai penebus, sebagai juru selamat yang sudah menanggung keterpisahan itu. Karena itu saudara, keterpisahan Yesus di atas kayu salib ditinggalkan oleh Bapaknya tidak ada manfaatnya apa bagi saudara jika saudara tidak percaya kepada Dia. Karena itu kita semua orang berdosa yang terpisah dari Allah. Karena itu kita akan dan layak mengalami keterpisahan itu. Tapi Kristus datang 2000 tahun yang lalu, Dia mati di atas kayu salib, dan Dia sudah mengalami keterpisahan ini supaya semua orang yang percaya kepada Dia tidak lagi mengalami keterpisahan. Pertanyaannya, maukah saudara percaya kepada Kristus?
Kalau saudara percaya, saudara tidak akan terpisah lagi. Kalau saudara tetap tidak percaya, acuh tak acuh, mengabaikan dia, maka dipastikan saudara akan mengalami keterpisahan ini. Bagi saudara yang sudah percaya, beritakan Injil ini kepada orang lain, supaya mereka juga tidak mengalami keterpisahan sama seperti kita. Yesus sudah mengalami keterpisahan ini supaya kita tidak terpisah lagi. Terpujilah nama Tuhan kita. Amin.